Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 16 April 2025, pelajaran ketiga Triwulan kedua. Judul untuk hari ini adalah Ishak dan Ribka. Ketika Abraham sudah tua dan tidak diragukan lagi memikirkan tentang janji-janji yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan tentang keturunannya, dia memberikan kepada pelayannya yang tertua dan paling terpercaya satu tugas serius. Bacalah Kejadian 24 ayat 1-4. Mengapa begitu penting bagi Abraham agar putranya tidak menikah dari antara perempuan Kanaan? Saya baca dalam Kejadian 24 ayat 1-4. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Betapapun eksklusifnya nasihatnya, masalah bagi Abraham adalah spiritual, bukan etnis. Itu adalah teologis, bukan nasional. Abraham tahu betul kemerosotan moral praktik keagamaan orang Kanaan, belum lagi pemujaan mereka terhadap dewa-dewa palsu, dan dia tahu betapa mudahnya putranya jatuh ke dalam praktik-praktik ini jika dia menikahi wanita dari antara mereka. Memang banyak cerita tentang Israel kuno dan bahkan tentang gereja Kristen selama berabad-abad telah menjadi kisah di mana umat Tuhan yang seharusnya bersaksi kepada dunia malah terjebak di dunia dan dalam ajaran-ajaran serta keyakinan religius yang salah. Mungkin contoh yang besar dari kenyataan yang menyedihkan ini adalah pengenalan hari Minggu, hari matahari kafir, menggantikan Sabat hari ketujuh yang Alkitabiah, sebuah kenyataan yang akan memainkan peran penting di akhir zaman. Bacalah Kejadian 24 ayat 57-67. Pelajaran apakah yang dapat kita petik tentang Kristus dan gerejanya dari beberapa rincian yang kita temukan dalam cerita ini? Apakah yang bisa dipelajari? Misalnya tentang keadaan kita yang jatuh dari kenyataan bahwa Ribka adalah kerabat yang jauh dari dan terpisah dari Ishak. Saya baca dalam Kejadian 24 ayat 57-67. Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kita tidak diragukan lagi terhubung dengan pencipta kita, yang awalnya diciptakan menurut gambarnya. Kita telah dipisahkan darinya oleh dosa, namun kita masih dianggap
sebagai pengantin yang tepat baginya. Meskipun melalui pilihan-pilihan kita, kita dapat membuat pernikahan menjadi lebih bergejolak daripada yang seharusnya. Ya, Allah mengasihi kita, mempelai wanitanya lebih dari kita mengasihi dia. Apakah pilihan-pilihan yang kita dapat buat dan harus buat setiap hari yang dapat memperkuat kasih kita kepada Allah? Pada saat yang sama, apakah pilihan-pilihan yang hanya akan mematikan kasih kita? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 16 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.